Halo, kamu ada di Ngasal Podcast dan selamat datang. Gue Mayo, please enjoy. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar lo semua? Hopefully selalu sehat dan aman ya di masa pandemik kayak gini. Podcast kali ini gue mau ngebahas soal yang lagi rame nih. Gaplokan Will Smith ke Chris Rock di acara Oscar 2022. Gimana menurut lo semua? Kalau gue lihat-lihat di sosmed ya, ada yang nilai kalau Will Smith yang salah, Will Smith yang benar, begitu juga sebaliknya kalau Chris Rock yang justru salah dan Chris Rock yang justru benar. Nah, yuk kita lihat dulu nih dari perspektif masing-masing dari Will Smith dan Chris Rock ya. Kalau dari perspektif Chris Rock, menurut gue dia itu seorang komedian dan dalam salah satu teknik komedi, tepatnya stand up, ada teknik roasting. Dan Chris Rock entah disengaja atau enggak melemparkan roasting ke Jada Smith. Roasting dari Chris itu adalah G.I. Jane. Kenapa G.I. Jane? Oke, kita bahas. G.I. Jane itu film yang dimainin sama Demi Moore. Dan di film itu Demi Moore diplontos kepalanya karena masuk tentara. Dan selama pelatihan dia harus menjalani ritual seorang prajurit termasuk diplontos. Dan saat ngelihat Jada, mungkin Chris Rock langsung inget Demi Moore. Dan kebetulan Jada juga pelontos. Jadi mungkin Chris juga spontan nih saat ngelontarin joke-nya ke Jada. Intinya Chris terkesan mengolok-ngolok kondisi rambut dan penampilan Jada yang pelontos. Terus kenapa Jada bisa pelontos? Nah, jadi sejak 2018, Jada itu didiagnosis penyakit alopecia. Menurut beberapa referensi, penyakit ini tergolong penyakit autoimun yang menyebabkan kerontokan rambut yang masif. Dan saat mengumumkan penyakitnya ini, Jada memutuskan menerima keadaannya dengan memotong habis rambutnya. Sehingga pelontos kayak sekarang. Nah, kalau dari perspektif Will Smith, agak kaget juga sih, karena reaksi awal Will itu ketawa loh. Dan beberapa saat kemudian, baru deh dia naik tuh ke panggung. Jadi kayaknya ya, awalnya mungkin dia ketawa. Tapi pas lihat muka bininya, salah nih gue ngakak nih. Naik dah dia, dan plak, kena deh si Chris Rock. Dari dua sudut pandang di atas kelihatan ya, Chris lakuin roasting seperti biasanya, dan Will sepertinya baper nih. Terus siapa yang salah dan siapa yang benar? Balik lagi, tergantung, depends on. Kalau kita lihat di Amerika sana, trash talk udah biasa, roasting yang parah banget udah biasa. Dan Chris sepertinya juga udah biasa lakuin ini kapanpun dan dimanapun. Dan biasanya aman-aman aja. Ya paling dikomplain lewat medsos. Tapi tingkat pemakluman masyarakat Amerika itu lumayan tinggi dan cenderung jarang baper. Yang mengejutkan emang tindakan Will Smith sih. Tapi saat speech, dia bilang kan dia menang tuh ya di Oscar, terus dia speech kan. Dia bilang nih ke semua orang yang ada di sana, kalau lu cinta istri dan anak lu, keluarga lu pokoknya, lu akan melakukan tindakan yang harus dilakukan. Tindakan yang mungkin gila untuk melindungi mereka. Ya kayak gitu deh kurang lebih. Kenapa jadi ramai banget? Memang karena kejadiannya di Piala Oscar men. Dan di Amerika yang udah terbiasa dengan trash talk dan roasting. Dan tindakan Will juga sebenarnya melanggar hukum. Karena di Amerika itu lo melototin orang aja, lo bisa dituntut bro. Apalagi ngegaplok. Jadi untuk nentuin siapa yang salah dan benar, semua itu tergantung dari kadar pemakluman lo masing-masing. Again ya, gak ada yang salah atau benar dari penilaian lo sendiri. Karena kadar pemakluman kita semua kan beda-beda. Tapi kalau itu kejadiannya di sini, di Indonesia, lain lagi ceritanya. Kalau di sini, Chris kemungkinan akan disomasi nih minimal dan di BAP-kan untuk perbuatan tidak menyenangkan. Will Smith juga udah pasti di BAP karena untuk tindakan kekerasan. Tapi gini deh, kalian sadar gak sih kalau body shaming dan kekerasan itu udah banyak banget di Indonesia? Coba ngaca lagi, pernah gak kalian lakuin body shaming ke orang sekitar kalian? Mau itu bercanda ataupun misalnya dilakukan dengan sengaja dan penuh amarah misalnya. Atau pernah nggak kalian lakuin kekerasan again ke orang sekitar kalian juga? Baik lewat verbal atau bahkan fisik. I'm sure lo semua pernah termasuk gue. Dan kadang tuh kita nggak sadar, ya kan? Kita nggak aware gitu.
Jadi maksud gue itu dari kasus Chris dan Will ini harusnya jadi pedoman kita nih. Pedoman kita semua. Bahwa benar kata pepatah zaman dulu mulutmu adalah harimaumu. Dan berdasarkan fakta dan referensi yang gue dapat, kurang lebih 68% wanita di Indonesia sudah mengalami tindakan body shaming. Dan tindakan kekerasan bahkan di atas persentase itu. Tinggi kan? Jadi, so come on guys, change our society. Jangan lakuin body shaming dan kekerasan, dan gak ngelakuin itu aja tuh sebenarnya gak cukup. Lo semua tuh harus proaktif jika lihat atau dengar dua hal itu dilakukan. Baik lo, gue, kita semua saat ngelihat ada tindakan body shaming, ada tindakan kekerasan, let's stop it. At least mengingatkan, itu body shaming lo, itu kekerasan lo, stop deh. Jadi kadang tuh kita nggak niat ngelakuin body shaming, ngelakuin kekerasan atau nggak sengaja, dan kadang kita semua itu harus diingatkan. So, help ourselves and help people around you to be better. Phew, berat nih ya pembahasannya. Oke, itu aja dari gue. Semoga lo nemu daging nih di konten ini ya. Dan sekalian juga gue mau mengucapkan permintaan maaf sedalam-dalamnya bagi semua orang di sekitar gue, teman, keluarga, siapapun yang pernah menerima tindakan body shaming dari gue atau kekerasan secara verbal atau fisik yang dilakukan secara sadar atau nggak sadar oleh gue. Dan semoga kita semua, lu, gue, kita semua bisa menjadi lebih baik lagi dengan tidak melakukan body shaming dan tindakan kekerasan ke siapapun. Itu aja, gue Mayo, sign out.